Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan. Tokoh politik senior, Amin Rais, memberikan pernyataan tajam terkait polemik yang telah bergulir selama 3 tahun terakhir ini. Menurut Amin, ketidakmauan Presiden untuk segera menuntaskan persoalan ini dengan menunjukkan ijazah asli merupakan bentuk sikap yang tidak satria di tengah berbagai persoalan bangsa yang sedang dihadapi. Amin Rais menekankan bahwa ketakutan terbesar yang kini membayangi Jokowi bukanlah sekadar kehilangan jabatan, melainkan ancaman pidana yang nyata. Merujuk pada aturan hukum yang berlaku, penggunaan ijazah palsu untuk memperoleh hak atau jabatan merupakan tindak pidana serius. Dalam penjelasannya, Amin memaparkan beberapa poin hukum krusial. Pasal 263 ayat 2 KUHP, menyebutkan bahwa pengguna surat atau ijazah palsu yang digunakan seolah-olah asli dapat diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. UU Nomor 1 Tahun 2023, dalam KUHP baru ini, Pasal 391 juga menegaskan ancaman penjara 6 tahun bagi mereka yang menggunakan surat palsu untuk memperoleh jabatan. UU Nomor 20 Tahun 2003, mengatur tentang sistem pendidikan nasional, di mana penggunaan gelar akademik atau ijazah yang terbukti palsu diancam pidana 5 tahun penjara. Selain ancaman kurungan penjara, Amin juga menyoroti sanksi administratif berupa pemecatan tidak dengan hormat serta hancurnya reputasi profesional dan kepercayaan publik. Ia menilai bahwa kasus ini merupakan kelilip dalam politik dan hukum Indonesia yang harus segera dituntaskan. Amin Rais menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari hukum sejarah. Ia mendesak agar Presiden segera menunjukkan bukti ijazah aslinya di pengadilan guna mengakhiri spekulasi yang ada, atau menghadapi tuntutan masyarakat yang akan terus mengejarnya hingga ada pengakuan yang jujur. SMP, SMA, dan ijazah S1 dari Fakultas Kedokteran UGM. Coba kita tonton 4 video berikut yang menunjukkan bahwa Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya, asli pakai tanda petik. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Di dalam sidang pengadilan nanti. Beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Nah, kepada saudara saya dari Polri, Anda semuanya jangan terus-terusan membela kemungkaran yang dilakukan Jokowi. Juga pada Presiden Pak Prabowo, kalau Anda mau dan berani, perintahkan Menteri Hukum supaya segera menggelar perkara ijazah palsu Jokowi, persis seperti yang digembar-gemborkan oleh Jokowi sendiri. Nah, kasus ijazah palsu Jokowi ini seperti klip di mata kita. Klip itu kecil, ya, tetapi sangat mengganggu. Klip politik dan hukum ini bisa dituntaskan dalam tempo singkat seperti tantangan Mas Jokowi sendiri. Datang ke pengadilan, membawa bukti-bukti ijazah asli, tanda petik, ya. Kemudian the game is over. Itu kibulannya Pak Jokowi. Ya. Bahwa kemudian keadilan hukum harus diterapkan secara adil, itu juga sebuah keharusan dan sekaligus kepastian. Nah, berikut ini saya bacakan apa yang ditakuti oleh Jokowi, yaitu bahwa dia akan kena pidana, misalnya hukuman penjara selama 6 tahun, dan lain-lain. Baiklah, saya bacakan aturan hukumnya. Jadi dasar hukum pidana atau KUHP, ya, bukan kasih uang habis perkara, tapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Pasal 263 ayat 2 itu berbunyi, pengguna ijazah palsu dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah asli dan penggunaan tersebut dapat merugikan, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Dan KUHP baru, Undang-Undang 1/2023 berlaku tahun ini, ya. Dalam pasal 391, setiap orang yang membuat secara tidak benar atau menggunakan surat palsu untuk memperoleh hak seperti jabatan misalnya, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda kategori 5, 500 juta. Kalau uangnya saya kira itu kecil ya bagi Pak Jokowi, tapi kalau 6 tahun di penjara mungkin itu ya mengganggu dia, ya.
Nah, pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, atau gelar akademik yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Nah, jadi ini ada konsekuensi tambahan. Ya. Selain sanksi penjara, pelaku juga dapat menerima sanksi administratif, yaitu pemecatan tidak dengan hormat, terutama jika pengguna adalah ASN, aparatur sipil negara, atau pegawai instansi atau pegawai perusahaan. Ya. Tapi ini bukan hanya untuk yang masih aktif di ASN, tapi saya kira juga termasuk yang sudah lengser, gitu, tetapi tetap ya dampak usaha politik yang sangat jauh. Ya. Nah, kemudian tentu dalam reputasi itu kehilangan reputasi profesional dan kepercayaan publik. Jadi kesimpulannya, penggunaan ijazah palsu untuk menjabat bukan hanya pelanggaran moral, tetapi tindak pidana serius yang dapat mengakibatkan penjara hingga 6 tahun. Nah, yang paling ditakuti Jokowi adalah kemungkinan hidup di balik jeruji besi. Saya pikir sejarah terus bergerak ke depan, kehidupan manusia juga terus berputar. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa lolos dari hukum-hukum sejarah. Jadi ini nggak perlu diulas panjang lagi ya. Udah itu hukum sejarah. Ya, mungkin istilahnya historical law. Nah, jadi ini mungkin catatan terakhir saya. Itu ingat ya Mas Jokowi, ya, Anda akan diburu terus ya, sampai Anda mengaku ya mohon maaf saya memang punya ijazah palsu, itu lebih bagus, mungkin ya akan banyak yang maafkan ya. Tapi kalau ngeyel terus ya, tidak mau memberikan atau menunjukkan ijazah palsu kecuali di pengadilan, dan ketika di pengadilan itu juga mangkir dan lain-lain, ya nanti itu Anda berurusan dengan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.